Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang luar biasa. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian di video pembelajaran kali ini. Saya Cantik Maharani Putri. Dan saya Adisana Paso. Bersama kita akan membahas topik yang menarik dan bermanfaat tentunya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas peristiwa alam, yaitu proses terjadinya hujan, dan mengeksplorasi bagaimana hujan bisa terbentuk yang mungkin baru kita pelajari. Sebelum kita mulai, pastikan adik-adik untuk menyiapkan buku catatan dan pena, karena saya yakin ada banyak informasi menarik yang akan kita pelajari bersama. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran yang menyenangkan. Adik-adik, di sini ada yang suka main hujan-hujanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa itu hujan. Jadi hujan itu adalah fenomena alam yang penting dalam siklus hidrologi bumi. Proses hujan melibatkan beberapa tahap yang kompleks, mulai dari penguapan hingga terbentuknya tetesan air yang jatuh ke dalam permukaan bumi. Nah, air hujan juga bisa masuk ke dalam tanah melalui celah-celah, pori-pori tanah atau bebatuan. Ketika air hujan masuk ke dalam tanah, itu akan menjadi seperti cadangan air yang bisa kita gunakan. Makanya kita butuh daerah khusus di mana air hujan bisa masuk ke tanah supaya kita juga bisa mempunyai cukup air. Dan juga biasanya tempat itu ada di hutan, di mana pohonan dan tanaman tumbuh dengan rapat. Nah, selanjutnya, adik-adik harus tahu nih bagaimana proses terjadinya hujan. Kakak akan mulai dari proses penguapan. Proses penguapan ini adalah proses terjadinya hujan dimulai dengan penguapan air dari permukaan bumi. Matahari memancarkan sinar matahari yang kemudian menyentuh dan memanaskan air di permukaan laut, sungai, dan danau. Pada saat air dipanaskan, molekul-molekul air ini bergerak lebih cepat meninggalkan permukaan dan berubah menjadi uap air. Nah, selanjutnya uap air ini kemudian akan naik ke atmosfer. Oke, tahap selanjutnya pada proses terjadinya hujan yaitu kondensasi. Kakak di sini akan menjelaskan apa sih kondensasi itu. Kondensasi adalah proses terjadinya hujan, yaitu uap air yang naik ke atmosfer mendingin seiring dengan ketinggiannya. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mulai berubah kembali menjadi bentuk cairan dan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Partikel-partikel uap air tersebut bergabung dengan membentuk tetesan air mikroskopis yang membentuk awan. Nah, kemudian setelah tahap kondensasi, tahap selanjutnya yaitu pembentukan hujan dalam awan. Tetesan air terus berkumpul dan tumbuh. Ketika tetesan air ini menjadi cukup berat, gaya gravitasi menarik ke bawah. Terjadilah proses koalesensi di mana tetesan air saling bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Tetesan air ini terus tumbuh hingga cukup besar untuk jatuh ke permukaan bumi. Dari semua proses terjadinya hujan yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak semua, berikut kakak juga akan memberitahu tahap terakhir pada proses terjadinya hujan. Tahap terakhir ini disebut tahap presipitasi. Jadi tahap presipitasi ini adalah tetesan air yang sudah cukup besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju atau juga hujan es, tergantung pada suhu di permukaan bumi. Proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi ini disebut presipitasi. Hujan yang mencapai tanah akan meresap ke dalam tanah atau membentuk aliran permukaan dan kembali menjadi sumber air bagi sungai, danau, dan yang lainnya. Setelah dijelaskan dari beberapa tahap sebelumnya terjadinya hujan, pada intinya proses terjadinya hujan itu adalah bagian paling penting dari siklus hidrologi bumi, dari penguapan hingga presipitasi. Nah, setiap tahapan memiliki peranannya sendiri dalam menjaga keseimbangan air di planet kita. Pemahaman tentang proses ini membantu kita menghargai pentingnya air sebagai sumber kehidupan dan menjaga ekosistem bumi yang rapuh. Selanjutnya, siklus air dibedakan menjadi 3. Nah, siklus air dibedakan menjadi 3 ini menurut
Mulyono pada tahun 2004, yaitu siklus pendek, yaitu penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbentuk awan di atas lautan, lalu hujan yang terjadi di lautan. Sedangkan ada juga siklus sedang, yaitu penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, kemudian air hujan tersebut mengalir kembali ke laut. Nah, yang terakhir ada siklus panjang. Nah, penguapan air laut, konveksi, turun hujan, dan terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah, dan kemudian aliran permukaan ataupun aliran bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. Nah, sekarang ada beberapa alat pengukur curah hujan yang biasanya digunakan oleh hidrologis dan meteorologis untuk mendata serta mengukur jumlah air hujan. Berikut jenis-jenis alat pengukur curah hujan. Nah, alat yang pertama adalah alat obrometer. Obrometer ini berbentuk seperti tabung yang bagian atasnya berbentuk corong untuk memudahkan proses penampungan air hujan. Curah hujan ini dicatat setiap harinya dengan melihat berapa mililiter air yang hujan yang ditampung di dalam tabung tersebut. Alat yang kedua yaitu radar cuaca. Alat ini kegunaannya untuk memperhitungkan dan mengukur curah hujan suatu wilayah yang cukup luas. Selain itu, radar cuaca dapat memperkirakan badai yang dapat terjadi bersamaan dengan hujan. Dan yang terakhir ada observatorium. Nah, observatorium ini adalah penakar hujan dan gelas ukur untuk mengukur curah hujan yang digunakan oleh BMKG dengan cara air hujan yang turun akan masuk ke dalam penakar hujan observatorium. Lalu keesokan harinya pukul 7 pagi akan dihitung oleh petugas dengan menggunakan gelas ukur.